Nah, ini dipengaruhi oleh 3 hal langsung saja, yaitu rho ya, atau massa jenis zat dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, kemudian gravitasi atau kecepatan gravitasi itu dalam satuan meter per sekon pangkat 2, dan H ya, kedalaman ataupun ketinggian ya, ini dalam satuan meter. Kemudian segitiga ini yang membantu kalian nanti untuk menghitung apabila mau ditanyakan apa saja, misalnya pressure berarti rho kali G kali H. Kemudian kalau ditanyakan rho berarti apa? Iya, B dibagi dengan G dan H. Kalau yang ditanyakan ketinggian atau kedalaman adalah P dibagi rho dan G. Seperti itu ya, untuk mudah menghitung. Nah, latihan soalnya seperti ini nanti kalian bisa kerjakan ya. Jadi dalam latihan soal ini kalian menemukan kedalaman, yaitu H sama dengan 3. Kemudian massa jenisnya ada 1000. 1000 ini adalah massa jenis atau rho. Sudah ada H dan rho. Nah, di sini juga sudah ada konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, sama dengan meter per sekon pangkat 2 juga ya. Jadi ini untuk G-nya juga sudah ada. Konstanta gravitasi adalah G ya. Oke, maka tekanan hidrostatisnya nanti bisa kita hitung dengan rumus ini tadi. Bisa teruskan kembali ya. P adalah apa? Rho dikalikan G dikalikan Oke, tinggal kalian kalikan karena sudah sesuai dengan satuannya ya, satuan internasional. Lanjut untuk nomor 2, misalnya ya, di sini sudah ada berat ketika benda itu ada di udara. Dia punya berat atau W di udara, U ya, sebesar 50 Newton. Kemudian ketika beratnya ada di air atau WA, dia punya 45 Newton. Ketika diukur dengan menggunakan alat satu garis, maka bisa kita lihat ada pengurangan berat ya dari posisi dia di udara dan posisi dia di air. Ini diakibatkan oleh adanya gaya ke atas yang menekan benda ya, ketika dia timbang di udara dan di air. Nah, ini yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Gaya Archimedesnya juga ada ya di sini ya. Nah, berapa pengurangannya berarti adalah selisih dari kedua gaya ini. Ya, kedua gaya berat inilah yang menjadi gaya ke atas yang menekan benda. Nah, ini adalah penerapan pada kehidupan sehari-hari. Ada struktur bendungan. Kenapa kok yang bagian bawah juga lebar dengan daripada yang atas? Kita tahu tadi ya, karena apa? Ketika kita bandingkan P yang di atas dengan P yang di bawah, kedalamannya yang lebih banyak yang mana sih? Yang lebih dalam itu kan yang bawah. Maka dia punya nilai H yang besar. Karena punya nilai H yang besar, maka tekanannya pun juga besar. Jadi dibuatlah struktur bendungan air itu bagian bawahnya melebar dibandingkan dengan yang atas. Oke ya, ini contohnya. Kemudian yang ketiga, hukum Archimedes. Hukum Archimedes di sini menyebutkan jika suatu benda dicelupkan dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu ya. Karena penemunya namanya Archimedes ini juga waktu menemukan, dia nyemplung ke dalam bak ya. Kemudian air yang tumpah itulah yang dia sebutkan sebagai volume dari dirinya yang mencelup ya. Jadi ini yang mendasari latar belakang kenapa tadi ya yang gambar sebelumnya tadi Ibu jelaskan, ternyata ada gaya apung. Ini yang kita peroleh dari W atau berat benda ketika di air, kita kurangi, ketika dia di udara, kita kurangi dengan berat benda ketika dia ada di air. Ya, sehingga kalau nanti ditanyakan berapakah berat benda ketika ada di air, tinggal kita kurangkan ya, berapa berat benda itu di udara dikurangi dengan gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya, FA ya. Nah, gitu ya. Untuk hukum Archimedes ini diaplikasikan pada struktur kapal laut. Ada lambung kapal yang berisi ruang udara di bagian bawah, kemudian ada badan kapal yang terbuat dari logam. Kenapa kok dia tetap di atas ya? Karena kita tahu ada massa jenis udara di sini yang lebih ringan,
sehingga membuat massa jenis total antara kapal dan keseluruhannya ini menjadi lebih ringan daripada massa jenis air yang ada di sekitarnya. Walaupun kalau kita lihat, kita bandingkan massa jenis logam itu lebih besar ya, tetapi ada ruang udara di sini. Itu membuatnya massa jenisnya kecil. Kemudian mekanisme pengeluaran dan memasukkan air dalam kapal selam. Di sini ada tangki ya, tangki yang di sini isinya udara, tangki yang di sini bisa untuk mengisi air maupun mengeluarkan kembali. Jadi ada katup tertutup untuk udara di sini. Kemudian ada pengatur keseimbangan ya yang di samping kanan dan kiri. Ini juga untuk yang bagian atas di sini untuk keluar masuknya udara penampung. Kemudian yang di bawah sini ini keluar masuknya air dari penampung. Jadi ketika dia terbuka air masuk ya. Pada saat bagian bawah ini terisi air, maka dia pas tenggelam karena bagian massa jenis dari kapal keseluruhan terisi oleh air ya, lebih sedikit udaranya. Kemudian pada saat dia mau kembali ke permukaan, maka dia keluarkan lagi nih ya, bagian di sini adalah untuk menekan, karena di sini tadi ada udara dikeluarkan. Nah ini menekan air yang ada di sini, kemudian airnya keluar, maka airnya keluar lagi, tinggal terisi udara. Nah di sini yang menyebabkan dia bisa kembali mengapung ya. Intinya adalah ketika air masuk dia massa jenisnya menjadi besar dan dia tenggelam. Kemudian ketika dia mau terapung, airnya keluar, udaranya yang di tampungan dimasukkan sehingga dia massa total atau massa jenis totalnya menjadi lebih ringan dari udara dari massa air di sekitarnya, sehingga massa jenisnya ini membuatnya bisa terapung kembali. Itu untuk prinsip kerja dari kapal selam. Nah, ada kaitannya juga antara hukum Pascal ya. Ini kaitan dengan rumus awal kita tadi mengenai tekanan pada zat padat, walaupun dia berlaku pada pompa hidrolik yang di dalamnya ada air. Nah, tetapi di sini hukum Pascal menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Contohnya kalau ini ya, ada tekanan di sini, berarti dia juga akan menekan ke arah mobil seperti itu ya, dari yang ada di dalamnya sini. Nah, sebanding dengan ini ya, ini adalah pada piston yang kecil, kemudian ini pada piston yang besar, ya. Jadi kan di sini ada seperti ini ya, gitu ya. Nah, yang kecil ini yang besar. Jadi ini perbandingan antara luas area kecil dengan luas area besar inilah yang membuat dia semakin mudah terangkat. Oke ya, sekali lagi ada luas permukaan yang kecil atau area yang kecil dengan area yang besar. Di sini mengakibatkan perbandingan yang membuat gayanya juga semakin besar atau semakin kecil. Ketika luas F1 dibagi A1 ini akan setara dengan F2 dibagi A2. Ya, di sini juga ada force-nya. Maka ketika kita menggunakan pompa hidrolik dengan gaya yang kecil saja, karena luasnya permukaan kecil, akan bisa menimbulkan gaya yang besar sehingga bisa mengangkat mobil karena luas permukaannya di sini lebih besar atau jauh lebih besar. Nah, contohnya adalah ini ya. Ini dalam latihan soal ini nanti kalian akan bisa menghitung F di sini berapa ketika A kecil di sini punya area 20 cm pangkat 2 dengan yang di sebelah sini ya, tempat piston besarnya luas permukaan adalah 50 cm pangkat 2 dengan besarnya mobil yang harus diangkat adalah F2 ya di sini ya. F2. Maka ini menjadi A2. Terserah mau yang 1-2-nya mana saja, yang penting ini adalah satu tempat ya. Kalau F-nya di sini 2 ya berarti A-nya yang di sini 2. Kemudian ini F1 dan di sini adalah A1 ya. Tekanan antara P1 dengan tekanan P2 itu sama. Ya, jadi ini 1 dengan 2 sama, maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 ya, nanti bisa dihitung sendiri. Kemudian untuk tekanan pada zat gas, pada zat gas ini kaitannya adalah seperti pada gambar di sini ada kondisi balon ketika belum terisi oleh udara yang mengembang ya.
Jadi ketika di sini ada air yang kita panaskan kemudian dia menguap, ini menambah volume udara yang ada, sekaligus juga volume udara yang tadi sebelumnya ada di atas ini dia pun mengembang sehingga bisa mengisi dari bagian balon ini ya. Jadi ada kaitannya kalau zat gas ini tekanannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan suhu ya, dan juga sesuai dengan keadaannya, ketinggian gitu ya. Kemudian untuk tekanan udara pada gambar yang di sini, kenapa kok dia mampu menahan airnya ya berarti karena di situ ada tekanan udara di bagian bawah kertas ya, sehingga bisa membantu kita untuk tetap berada di tempat seperti itu ketika kita balik ya. Jadi dia awalnya penuh, kemudian kita berikan kertas, kemudian kita balik, maka tekanan udara pada bagian bawah kertas setelah kita balik ini yang membantunya untuk ada di posisi atas. Nah, makanya ini ya, kalau mengetahui bahwa tekanan gas itu berubah-ubah sesuai dengan tadi misalnya adalah suhu, maka di sini ada peristiwa pembuatan balon udara ya. Balon udara yang berisi bukan hidrogen, kalau ini adalah balon udara yang berisi udara panas yang dipanaskan ya. Dari pemanas ini kemudian dia memanaskan bagian atasnya sini. Nah, ini yang menyebabkan ketika suhunya naik, kan kita tahu ya volumenya kan semakin besar. Nah, volume yang semakin besar ini mengakibatkan tekanan atau P-nya di sini semakin kecil ya, karena volumenya besar, jadi tekanannya semakin kecil. Nah, di sini maka massa jenis ya. Jadi di sini ketika tempat yang sama ini terisi oleh udara yang bermassa jenis lebih besar, lebih kecil dari udara di sekitar. Jadi di sini rho dari udara yang dipanaskan itu lebih kecil daripada rho udara di atmosfer. Ini yang menyebabkan dia bisa terangkat. Ini salah satu dari contoh hukum Archimedes ya, karena kaitannya dengan semakin besar atau semakin sedikitnya rho tadi. Oke, itu saja untuk penjelasan offline kita kali ini. Bagian yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.